Ntar ya. Iya. Kenapa kok? Akhirnya kok? Karena aku pengen ini semua dikawal dengan baik ya. Karena di sini kan ada permasalahan yang sederhana skincare ini yang kemudian menjadi keresahan banyak konsumen yang merasa mereka terindikasi mengalami kerugian karena overclaimnya, karena tidak berbadan depotnya, karena ikut jenonnya. Guys, kalian udah nonton belum podcastnya Bang Densu? Bang Densu kan tanya tuh sama DRG gini, ini jujur aja, kamu maunya Nikita masuk penjara apa gimana? Dia bilang begini, aku berharap aku tuh dikembalikan ke asalku dengan penuh ketenangan. Ke asalmu? Maksudnya ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala? Hah? Meninggoy gitu? Kamu tuh ditanya apa, jawabnya apa? Intinya dia tuh pengen tenang seperti dulu, kembali bekerja seperti dulu gitu. Terus Bang Densu nanya lagi, tapi apakah dengan memasukkan Nikita ke dalam penjara itu semuanya bisa kamu dapatkan, katanya. Terus DRG bilang gini, itu nggak tahu lagi harus bagaimana. Aku udah melakukan semuanya, aku udah memberikan semuanya, katanya. Tapi kan ada oknum-oknum yang memanfaatkan kelemahan saya, katanya. Kamu nggak sadar itu di samping kamu itu siapa? Dia tuh nepos, ular sanca itu, nepos. Karena aku udah bilang DRG, kamu tuh jangan memberikan ruang untuk nepos itu masuk ke dalam masalah kamu dan Nikita. Dia nggak peduli sama masalah kamu, dia cuma maunya Nikita tuh masuk penjara. Udah itu yang dia inginkan, lewat masalah kamu dengan Nikita. Kan Bang Densu kan bilang gini, itu kan Nikita masuk penjara juga kan netizen kan gak akan berhenti untuk ngejar-ngejar kamu apa. Gak akan berhenti netizen, gak akan berhenti. Aku akan terus mengkomen-komen. Benernya, di sini tuh aku kasihan sama DRG guys, sumpah. Aku kasihan sama dia. Ya walau bagaimanapun, aku ya gimana lah. Masa seorang dokter mau gitu aduh, sampai si nepos. Ini intinya nepos ini. Tolonglah, ini para oknum-oknum penegak hukum. Coba kalian proses si nepos itu. Jangan mempertontonkan kepada kami seolah-olah dia itu kebal hukum. Ini kita cek ya, saham PBCA ini dari kemarin turun terus, apalagi berita yang Nikmir itu pengaruh banget ya. Ini turun sampai min 2,30% tanggal 19. Kita coba lihat ya grafiknya ya. Kita coba lihat grafiknya. Aduh, Jen, anak-anak baik. Nah, kita lihat nih. Tuh grafiknya nih. Yes, turun. Ini dari sini tuh masih turun terus ini. Dalam BCA itu kita bisa memiliki lebih dari satu rekening. Yaitu apa? Ekspresi, BCA, falas, dolar. Kita nggak tahu berapa yang ada di saldonya Nikita Mirzani gitu loh. Bisa jadi 1 triliun, nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena di dalam BCA itu juga bisa menabung dalam bentuk dolar, yaitu USD dan SGD. Ya Om, jadi bisa jadi 300 juta itu duit cuma-cuma, yaitu misalnya buat apa? Buat keperluan, buat beli bensin mingguan. Kayak gue contohnya, gue tinggalkan tuh 1 tapan ekspresi gue di rumah gitu kan. Buat apa? Buat keperluan mbak-mbak gue mingguan, bulanan gitu loh Om. Aduh, yang salah adalah saksinya ini kenapa mau menceritakan tentang transaksi-transaksi yang tidak seharusnya dibocorkan di Indonesia Raya Merdeka ini. Thank you Om Bule Lambeh, biar lebih paham. BCA udah klarifikasi kalau tindakan mereka membuka rekening terdakwa itu memang udah tindakan yang benar. Lagian ya logikanya sekelas BCA, mana mungkin ujung-ujung ngobrak-ngabrik rekening orang tanpa alasan. Iya tapi kan gak ada hubungannya. Secara Dr. Reza itu ngasih 2M-nya cash, terus 2M-nya lagi langsung ditransfer ke developer. Jadi TPPU-nya tuh di mana? Ya justru itu, makanya rekeningnya tuh dibuka di persidangan buat nyari tahu ada nggak sih TPPU-nya di situ. Nasabah prioritas aja diobrak-abrik, apalagi yang bukan. Nggak usah tolol deh, ini bukan masalah prioritas atau enggaknya. Siapapun itu, kalau lu kena tindak pidana dugaan TPPU, ya pasti digituin juga. Kalau nggak mau digituin, ya jangan jadi terdakwa dugaan tindak pidana TPPU. Sesimpel itu.
Kalau soal Bank BCA, di sini aku maju untuk menguatkan daripada kasusnya Nikita Mirzani. Mengenai BCA, oke aku bahas dulu karena suami aku juga prioritas BCA, itu rekeningnya juga diobok-obok pada saat di penyidikan. Saya nggak tahu nih orangnya sama atau enggak, tapi pas saat di pengadilan itu ada pemanggilan dari jaksa terhadap Bank BCA, tapi mereka tuh pada hari H dia nggak berani datang. Nah, bukan hanya rekening suami aku aja yang prioritas diobok-obok, tapi rekening saya yang kartunya biasa aja itu pun diobok-obok sama pihak Bank BCA juga. Dari mana saya tahu? Saya tahunya itu pada saat kasus saya ditarik oleh Mabes, dan disitulah saya mendengar langsung dari penyidik Polda yang menyatakan bahwa rekening saya itu sudah dilihat oleh PPATK. Jadi PPATK itu memeriksa aliran dana aku, nah berarti kan rekening aku sudah diobok-obok sama pihak BCA. Gimana prioritas diobok-obok, yang biasa juga diobok-obok. Gimana coba pihak Bank BCA untuk mempertanggungjawabkan hal ini? Tidak ada surat perintah, tidak ada tanda tangan surat kuasa juga, tapi rekening saya juga diobok-obok. Perkara video gue soal Bank BCA, kolom komentar gue jadi dipenuhin sama Elsie sama Ani-Ani. Padahal di situ gue cuma beropini kalau tindakan Bank BCA ngebuka rekening koran terdakwa untuk kepentingan penyidikan itu nggak salah. Gue nggak pernah ngomentarin terdakwa punya privasi. Gue nggak pernah ngatain terdakwa Elsie, Ani-Ani atau prostitusi. Jadi gue ngerasa nggak nyambung aja gitu isi video gue sama isi komentarnya. Jangan hanya karena beda opini terus ngatain gue Elsie. Jangan hanya karena gue cantik terus ngatain gue Ani-Ani. Dikabarkan, Nikita Mirzani akan melaporkan pihak Bank BCA karena telah mengobrak-abrik rekening BCA prioritas miliknya tanpa izin dan sepengetahuan Nikita untuk menjadi alat bukti laporan kasus Reza Gladys. Ada isu miring beredar di media sosial bahwa semenjak rekening Nikmir diotak-atik oleh pihak BCA, kemudian banyak berbondong-bondong nasabah Bank BCA prioritas menarik semua uangnya karena takut rekeningnya dibuka seenaknya tanpa izin dari nasabah pemilik. Alhasil, diduga saham BCA turun sangat drastis setelah omongan Nikita Mirzani viral di media sosial terkait tindakan semena-mena oleh pihak BCA. Kalian nggak ada gitu yang mau periksa si Nepos itu, dengan berbagai isu-isu miring sekarang yang sedang menghampirinya, karena nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Itu yang jojo gitu-gitu, Kenapa sih nggak mau di ini? Takut kalian, Kenapa itu kalian jangan mau harga diri kalian diinjak-injak oleh seorang Nepos? Emang dia siapa? Dia juga bukan avatar. Gak usah takut. Ada pendukungnya DRG bilang gini, aku tuh nggak tahu lagi harus memberikan penjelasan apa kepada para pendukung Nikita. Rata-rata yang mendukung Nikita itu sumber SDM-nya katanya rendah. Maksud kamu SDM aku rendah? SDM aku ini premium, super premium, Pro Max lagi. Kok bisa dia bilang begitu? Soak. Kamu tuh jangan asal komen. Kamu tuh jangan keluar dari substansi. Ini yang lagi di review skincare. Cuma yang memperkeruh masalah ini si Nepos. Terus yang mencari-cari Nikita itu junjunganmu, si DRG. Kalau misalnya memang Nikita menerima suap, harusnya si DRG juga harus ikut diproses. Yang menerima dan memberi itu sama-sama bersalah. Harusnya begitu dong.